terkait aktualisasi saya, karena saya melihat kepemimpinan Bapak di kampus yang menurut saya baik, sesuai dengan aturan yang berlaku dan sebagainya. Jadi saya termasuk yang ingin menjadikan Bapak sebagai role model saya sebagai ASN nanti setelah menjalani masa aktualisasi. Terkait itu saya mau minta nasihat-nasihat dari Bapak, kira-kira apa nilai-nilai kepemimpinan yang baik yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Baik, terima kasih. Dan sama sebenarnya pada saat dijadikan role model itu sebenarnya beban juga gitu. Karena mungkin saya juga belum bisa maksimal karena pasti ada kekurangan-kekurangan. Tapi paling tidak sebenarnya ya yang paling penting dalam proses kepemimpinan itu kan pelayanan. Nah, tapi tentu saja pelayanan itu masih sangat umum. Saya selalu bilang untuk bisa yang paling tidak memimpin dengan baik, kita harus memahami masalah apa sebenarnya yang paling krusial, dan kita harus mengambil porsi mana yang bisa kita selesaikan. Karena saya selalu melihat selalu banyak ruang sebenarnya di mana kita bisa masuk berkarya masing-masing. Nah, kenapa penting pemetaan awal itu? Agar tadi dalam memberikan solusi atau penyelesaian permasalahan di satu institusi itu bisa tepat. Saya selalu mengatakan pada saat misalnya masuk di Fakultas Hukum ini, saya sudah memang mulai memetakan apa persoalannya. Kok misalnya dosen kita dari sisi kepangkatan akademik itu jauh tertinggal, kemudian dari sisi tadi jejaring kerjasama kita juga sangat minim gitu. Dan dari sisi kualitas mahasiswa misalnya kita juga ya walaupun sudah bagus berarti harus ada tekanan-tekanan. Dari sekian banyak itu akhirnya saya memetakan memulai dari dosen ini. Makanya memulai dari dosen itulah yang saya kemudian melihat di mana sebenarnya persoalan utamanya kok bisa mandek kepangkatan itu. Nah, karena misalnya saya melihat di persoalan jurnal, maka jurnal saya tekan, saya push, walaupun tadi terbatas anggarannya, tapi kita berupaya, dan itu juga dibantu oleh sebenarnya ya dosen yang lasar dulu, gitu, yang muda-muda masuk. Nah, saya dapat energi. Saya panggil, bisa nggak kalau kita kelola ini? Fakultas akan support dengan baik. Bisa, ada komitmen, kita bikinkan SK, kita dorong. Itu berjalan sampai sekarang, kemudian jurnal itu terakreditasi. Saya kira ternyata efeknya begitu kita punya jurnal, ya kepangkatan tadi juga meningkat gitu. Presentasinya jauh lebih besar dibanding yang lalu. Nah, saya kira dari pemetaan sebenarnya kemudian kita ketemu solusi. Sehingga sekarang misalnya kita Fakultas Hukum itu termasuk yang kepangkatan akademiknya terbanyak di universitas. Lektor kepalanya terbanyak Fakultas Hukum. Nah, itu saya kira penting untuk dilakukan. Sembari saya sendiri juga melakukan itu. Sehingga saya melakukan itu, kawan-kawan juga sama-sama kita dorong. Nah, ini yang dilakukan pelan-pelan. Kemudian persoalan-persoalan lain yang juga penting saya kira, persoalan-persoalan yang terkait dengan bagaimana pengembangan dosen. Pengembangan dosen juga kita bahkan memberikan ruang, memberikan stimulan bagaimana dosen penelitian dosen itu, terutama yang terakreditasi apalagi internasional, itu ada stimulan dana. Nah, saya kira ini pemetaan yang memang harus dilakukan, dan yang paling penting sebenarnya kalau kita kaitkan dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan kepemimpinan itu, ya tadi bagaimana berupaya seprofesional mungkin dan memulainya dari pribadi saya sendiri dulu untuk bisa kemudian kita tularkan menjadi kebijakan fakultas. Yang kedua ini Pak, tanya terkait aktualisasi saya. Kita kan membahas tentang digitalisasi dan visualisasi bahan ajar. Jadi dalam situasi dan kondisi sekarang, teknologi yang sudah berkembang, kan banyak kemampuan dosen termasuk saya yang masih minim dalam konteks digitalisasi dan visualisasi pembelajaran. Saran dan arahan Bapak kepada kami yang dosen muda terkait tema aktualisasi saya itu gimana Pak? Iya, sekarang sebenarnya kan digitalisasi itu
bukan lagi bagian yang harus dipisahkan dari semua proses, bahkan apalagi proses pendidikan. Apalagi misalnya kondisi COVID-19 seperti sekarang, kita bahkan dipercepat untuk menggunakan digitalisasi. Kalau dulu planning kita di Fakultas Hukum, misalnya di tahun 2025 nanti, kita sudah punya sebenarnya perangkatnya, Borneo e-learning. Nah, Borneo e-learning itu memang belum maksimal selama ini, karena kita kan menggunakan tadi cara-cara konvensional tatap muka itu ada, tapi hanya sebatas tadi tanda kutip mungkin pelengkap dalam sistem pembelajaran kita. Begitu COVID, sekarang kan terbalik. Yang dulu kita menganggap itu sebagai pelengkap, nah sekarang itu harus yang utama. Karena kita merasakan di 2 semester terakhir ini misalnya pola kita menggunakan media daring itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Sehingga saya kira ke depan memang dari sisi kebijakannya kita juga, saya rapat di universitas juga sudah menyampaikan Borneo e-learning itu akan dimaksimalkan. Jadi sekarang lagi diproses bagaimana misalnya konten yang ada di dalamnya itu dipermudah, sehingga nanti akan bisa untuk semua dosen yang gaptek, dosen yang baru memahami itu. Dan yang paling penting adalah ya memang nanti akan ada pelatihan. Selama ini sebenarnya kita sudah sering melakukan pelatihan. Makanya Fakultas Hukum sendiri belum universitas melakukan, kita minggu depan saya minta dosen-dosen yang saya anggap setelah kami evaluasi selama kita belajar daring ini, dosen-dosen yang saya lihat efektif menggunakan media pembelajaran daring sudah dihubungi. Saya langsung minta ke prodi. Mungkin kawan-kawan berpikir apa-apaan nih Pak ya, tapi sebenarnya itu untuk menjawab tantangan bagaimana dosen-dosen yang lain bisa sama, paling tidak mengetahui. Makanya misalnya Pak Yaser yang sudah banyak menggunakan media daring dalam proses pembelajarannya, nanti saya minta Bapak harus jadi narasumber. Narasumber untuk apa? Narasumber untuk menularkan kepada dosen-dosen lain bagaimana sebenarnya metode pembelajaran. Jadi kalau Pak Aris nanya apa yang dilakukan kebijakan, saya sudah melakukan itu. Saya sudah mikirkan, bahkan kita akan implementasikan minggu nanti. Jadi minggu ini jadwal kita akan ada Zoom meeting untuk proses pembelajaran daring kepada dosen-dosen. Bagaimana menggunakan media pembelajaran online, entah itu YouTube, menggunakan video, menggunakan media suara, gambar, dan seterusnya. Nah ini yang tadi saya katakan, sebenarnya kan kalau mikir keterbatasan kan pasti nggak akan kita lakukan apa-apa kan. Dan mungkin boleh dicek lah ke fakultas yang lainnya, mungkin mengharap menunggu universitas gitu. Itu kalau saya sih sepanjang kita masih ada potensinya dan itu bisa kita berdayakan, ya kita berdayakan. Kalau orang bilang loh, kan dia bukan ahlinya Pak, bukan ahli IT. Iya, dia memang bukan ahli IT, tapi untuk fakultas hukum dia akan bisa jadi contoh bagaimana menggunakan media pembelajaran. Karena Anda bisa buka misalnya dia punya channel di YouTube misalnya, di situ isinya proses pembelajaran semua. Nah ini yang saya kira tadi ada ruang-ruang yang memang bisa dimanfaatkan. Saya selalu berpikir begitu, memanfaatkan hal-hal yang mungkin orang masih berpikir panjang, tapi kalau menurut saya itu penting dan itu harus dilakukan. Nah termasuk pembelajaran ini, nanti fakultas sudah berpikir ya akan ada dosen, bahkan kita sudah menyiapkan acaranya, akan melakukan proses pelatihan, training. Ya tentu saja idealnya gitu ya, idealnya memang ada pembelajaran khusus untuk dosen-dosen bagaimana menggunakan media digital dari ahli-ahli digital. Tapi sekali lagi itu kan idealnya. Yang kalau kesiapan anggaran kan gitu. Dan itu kan harus nunggu waktu, nunggu tahun depan kita programkan. Nah saya kadang-kadang sementara sekarang sudah running kan, dosen-dosen semua sudah jalan dengan metodenya masing-masing gitu. Nah, sehingga ya perlu juga ada gambaran. Nah ini loh yang minimal gitu, yang dosen hukum bisa lakukan. Nah gitu loh, dosen hukum bisa lakukan. Nah itu bisa jadi pembelajaran. Termasuk yang kemarin PBL misalnya, kan saya nggak mau dia yang pelatihan sendiri misalnya dapat ilmu langsung dari Belanda, hanya mentok di situ saja, kan nggak bagus juga. Jadi bagaimana dilakukan diseminasi, sampaikan. Akhirnya kan kita juga punya gambaran kan. Oh iya ternyata PBL itu begini loh komprehensifnya. Nah ini yang saya kira penting juga untuk dosen-dosen muda pahami, agar memang bisa
bisa terlibat langsung dalam proses pengembangan sumber daya yang kita lakukan. Ya Pak, masih banyak. Mudah-mudahan nilai-nilai yang sudah Bapak arahkan ke kami dosen baru di sini dan terkait aktualisasi saya bisa saya selesaikan sesuai dengan rencana semula. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang penting harapan saya aktualisasi itu kemudian nanti akan bisa kita implementasikan di proses nyata nanti. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.